kalau kita ke suatu daerah, kalau tidak ada membeli sesuatu ikon itu kurang pas kayaknya. Nggak ada kenangan gitu. Nggak ada kenangnya. Tapi nantinya, insya Allah nanti kedepannya kami bersama Direktur BUMDes Pak Haji Kamarudin nantinya insya Allah akan mewujudkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk yang Pulau Telo ini memang belum sama sekali Pak ya, belum ada mengajukan badan hukum, dokumen badan hukum. Entah kalau nama sudah ada mengajukan ya? Nama sudah ya? Ya, dokumen pernah, tapi minta dilengkapi. Tapi masih belum mengajukan Ya, ke portal BUMDesnya. rasanya sempat karena kemarin di portal BUMDes ya. Kalau yang baru setelah terbitnya PP 11 tahun 2021 itu panduan yang terakhir yang harus Bapak Ibu ada pegang regulasi itu harus dicetak. Nanti minta saya Pak pendamping desa di situ tugas dan kewajibannya dan arahnya BUMDes kemana tolong dipahami benar-benar. Khusus yang pemerintah daerah Kapuas, kabupaten yang jadi sorotan pertama BUMDes, yang kedua ketahanan pangan. Ini sangat hati-hati. Tolong kalau ada masalah intern di dalam BUMDes segera diselesaikan, segera susun usahanya apa, analisanya seperti apa, sampaikan di forum Musdes. Nah, dan kalau ada pemerintah desa mendukung, artinya ada penyertaan modal, gunakan sebaik-baiknya supaya jadi berkah, bukan jadi musibah. Itu Desa wisata memang rencana Haji Aman sama pemerintah desa sama Pak Kades kemarin mau ini menjadikan desa wisata. Jadi rencananya untuk DD tahap 2 ini kami melakukan ada pembangunan yang kayak pelabuhan kecil Pak. Itu di seberang sana di DD tahap 2 di seberang di pulau. Ya, jadi itulah sebagai pemantik sebenarnya bukan kami tidak mau untuk menjadikan desa kami menjadi desa wisata. Dan kedua, insya Allah untuk tahun depan dari pemerintah desa ini mengumpulkan dana lagi untuk membuat kapal terapung lah Pak. Kapal terapung. Jadi itu sebenarnya rencana kami Pak untuk ke depannya lagi untuk tahun depan. Nah, itu kan kerajinan rotan itu kan terkenal sudah di Pulau Telo Baru, malahan go nasional maupun internasional. Nah, kenapa kita tidak merangkul mereka
bisnisnya yang punya keterampilan di situ. Itu maksudku dengan Pak Kades kemarin. Nah, nanti kita pengurus BUMDes kita bicarakan dengan Pak Kades lah. Nanti kita coba pelan-pelan untuk membangun kembali. Wah, kami mengakui kalau ibaratnya kami berusaha begini, kalau Pemdesnya yang kurang, seperti kata Pak Wiwi tadi kan, kurang ingin melihat BUMDes maju kan percuma juga. Biarpun kami berteriak-teriak kuar-kuar begini begitu, kalau Pemdesnya hanya diam kan percuma. Nanti kita dengan pengurus BUMDes kita sama-sama dengan Pak Kades koordinasikan ya. belum kan titik temu yang bagus, yang yang antara BUMDes, perangkat, kepala desa dan pemerintahan yang lain, hanya belum ada kesepakatan dalam pemilihan. Ada yang mungkin untuk ke depan kamu usahakan untuk benar-benar memilih yang ketua yang lebih bisa memberi masukan yang lebih bagus buat desa kami. Sebab selama ini untuk beberapa tahun ini kayaknya kurang bagus, kurang mengena dengan penuh dengan masalah kayaknya. Mungkin karena pergantian kepala desa atau mungkin ada hal-hal lain, kita tidak tahu Pak. Tapi saya sebagai perangkat desa mungkin nanti membicarakan lagi dengan kepala desanya, dengan sekdes, dengan pemerintah desa lain dan BUMDes yang baru untuk berbicara lebih bagus lagi. Selamat pagi Pak Kades. Ya, selamat pagi menjelang siang. Mohon waktunya sebentar. Siap. Pak Kades bisa memperkenalkan diri. Terkait sudah berapa tahun menjabat kepala desa di Desa Pulau Telo ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pihak Dinas DPMD Kabupaten Kapuas. Sebelumnya kita orang itu tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Ibu Yansah Esikom. Kebetulan alhamdulillah diamanahkan menjabat Kepala Desa Pulau Telo sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai sekarang. Jadi kurang lebih selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sekarang sudah menjabat Kepala Desa Pulau Telo ini. Terkait ada rencana pengembangan desa wisata di Desa Pulau Telo ini, dan juga nantinya ada pengembangan BUMDes. Kebetulan juga di sini hadir Direktur BUMDes yaitu Bapak Haji Kamarudin. Kemudian beliau juga tokoh juga di Pulau Telo ini. Jadi kenapa desa wisata dicanang-canangkan dari dulu, cuman tidak ada realisasinya. Nah, jadi karena sebelum Kades terdahulu tuh saya pernah melihat bahwa ini ditetap Desa Pulau Telo ini, 2 desa ini ditetapkan sebagai desa wisata. Cuma banyak orang bertanya-tanya, mana sih wisatanya? Nah, itu gaungnya yang terkenal sampai sekarang. Jadi saya berpikir kita ini ditetapkan sebagai destinasi wisata, cuma wisatanya yang kita tampilkan itu apa? Nah, lalulah saya menginginkan hal itu terrealisasi, dan pada tahun kemarin penganggaran di tahun 2023 saya sisihkan dari dana desa walaupun masih sedikit. Jadi kemungkinan yang mudah-mudahan tahap kedua ini terrealisasi semuanya untuk pembangunan desa wisata. Nah, selain itu juga saya juga berusaha ke kementerian, karena di Kementerian Desa sana banyak hal-hal yang bisa kita ambil, bisa kita kerjasama dari sana untuk destinasi wisata ini, karena di sana memang banyak program yang untuk desa, cuma tinggal kita kedepannya bisa atau enggaknya memperjuangkannya.
Tapi harapan saya ya mudah-mudahan pengalaman waktu dulu waktu saya berada di dinas sosial itu ya mudah-mudahan bisa sama lah, bisa mengembangkan desa wisata ini. Cuman insya Allah saya yakin dan percaya dengan tekad yang kuat bersama, termasuk nanti juga saya harapkan nanti pengembangannya juga dari BUMDes, karena nantinya saya lihat BUMDes ini adalah wadah juga untuk mengembangkan desa wisata itu bisa dikelola oleh BUMDes. Setahu saya setelah saya berjalan di mana-mana itu ternyata pengelolaan yang bisa dilakukan oleh BUMDes itu banyak. Di antaranya menyiapkan, kalaupun itu jadi nantinya wisata, menyiapkan tempat tempat santai, kafe, itu bisa semua dari BUMDes. Termasuk hal yang paling besar juga penginapannya. Nah, itu yang pengenalan sedikit dari saya. Pulau Telo, Pak. Pulau Telo ini kan posisinya ada di kota Kapuas. Iya. Mungkin rencana ke depannya yang akan menjadikan Pulau Telo ini jadi ikonnya Kapuas. Maka dari itu mungkin dia akan mengembangkan tempat wisata ini. Ya. Oke. Ya, baik, karena ini memang desa Pulau Telo ini memang jadi ikon ya, memang jadi ikon dari dulu. Kalau nggak salah itu zaman Pak Burhanuddin Ali itu sudah ada wacana untuk pengembangan ikon kota, ikon wisata di desa Pulau Telo ini. Nah, alhamdulillah, insya Allah nanti ikon ini desa Pulau Telo ini akan menjadi destinasi wisata, pasti akan terwujud. Selain ini Pak ya, selain pengrajinan, mungkin ada pengembangan usaha lain misalnya seperti sablon. Kalian kan itu nanti sebagai salah satu promosi kan? Ya. Misalnya kayak kaos Bergambar. bermotifkan atau yang bisa menjelaskan bahwasanya Pulau Telo ada tempat wisatanya, dan kalau ke Kapuas rugi kalau nggak ke Ya. Pulau Telo kan, Ya, itu targetnya. ya, Oke Pak. ya begitu. Memang nanti kedepannya harapan saya bersama Direktur BUMDes nantinya mungkin beliau lebih memahami, dan juga beliau adalah seorang pebisnis juga. Jadi kalau hal-hal seperti itu saya yakin dan percaya Direktur BUMDes ini bisa melaksanakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sablon baju ini sebagai ikon dari desa Pulau Telo. Jadi kayak saya lihat di tempat-tempat lain kan rugi kalau nggak belanja dari ikon-ikon dari, kayaknya kalau kita ke suatu daerah kalau tidak ada membeli sesuatu ikon itu kurang pas kayaknya, nggak ada kenangan gitu. nggak ada kenangnya. Tapi nantinya insya Allah nanti kedepannya kami bersama Direktur BUMDes dan Pak Haji Kamarudin nantinya insya Allah akan mewujudkan hal-hal seperti itu. Amin. Mungkin Pak Direktur BUMDes ada yang perlu disampaikan, atau mungkin ada konsep yang top, markotop untuk menjadikan Pulau Telo ini berkembang dan terkenal di Kalimantan, Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak dari Kantor Komite. Perkenalkan, nama saya Haji Kamarudin, yang dulu dipanggil Haji Ahmad. Alhamdulillah baru berjalan 4 bulan jadi sebagai Direktur BUMDes, kami telah merencanakan satu usaha yang mana nanti usaha itu akan mendukung daripada rencana Pak Kades untuk membangun destinasi wisata di Pulau Telo. Jadi rencana kami akan membangun kafe terapung dan juga perahu untuk wisata keliling agar menarik para investor, para perusahaan yang lain datang ke Pulau Telo. Dan lagi juga kami juga akan membuka outlet, tempat penjualan kerajinan khususnya rotan,
yang merupakan kelainan dari zaman dulu yang tidak kami hilangkan, karena itu merupakan usaha dari warga Dayak Pulau Telo ini, dan juga membuat poket sablon Pak, sebagai kenang-kenangan bagi pengunjung yang datang ke Pulau Telo. Seperti yang dikatakan Pak Kades tadi, rasanya tidak sip kalau tidak memberi ketenangan dari lokasi yang seperti kita kunjungi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan konsep-konsep rencana, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan didukung baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah daerah. Itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Pulau Telo bisa maju, bisa berkembang dan bisa maju. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.